Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mana tolabahnya nih? Mana tolabahnya nih? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli sidq wal wafa. Al-Mukarramun, Ustadz wal Ustazah, wabil khusus Pembina Yayasan Nur Al-Falah, Ketua Pembina Yayasan Nur Al-Falah, Mukarram Bapak Kiai Haji Aqailah Kabir, yang alhamdulillah beliau dapat ikut hadir pada malam ini di tengah-tengah kita. Kita doakan semoga beliau selalu sehat dan mampu membimbing kita untuk menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang berikutnya yang saya hormati dan saya cintai, Mamah Erah Laila Mataria yang sudah hadir bersama kita malam ini untuk ikut-ikut bersama mengumandangkan takbir, membesarkan nama Allah dalam rangka yang insya Allah besok perayaan Hari Raya Idul Adha. Kemudian yang berikutnya yang saya juga hormati, mewakili Yayasan Nur Al-Falah, yaitu Bapak Haji Mahmud Syukri yang juga alhamdulillah dapat hadir di tengah-tengah kita. Asatidz Ustazah dan talabah wa talibat yang saya cintai. Sebelum saya menyampaikan sepatah dua patah kata mengenai hikmah atau makna berkurban atau apa yang dapat kita ambil dari kurban, sebelum itu saya ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, alhamdulillah tahaddus bin ni'mah, menyampaikan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita pada pesantren Al-Falah, bahwa beberapa menit yang lalu alhamdulillah kita dapat telepon dari Kementerian Ketenagakerjaan bahwa Pondok Pesantren Al-Falah insyaallah pada hari Senin sampai hari Rabu diminta untuk menghadiri penandatanganan MOU pembangunan balai latihan kerja komunitas Pondok Pesantren Al-Falah di lingkungan kita. Alhamdulillah nominal juga tidak kecil. Berdasarkan laporan dari kementerian, bantuannya sebesar 750 juta rupiah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang digunakan nanti untuk ruangan tempat pelatihan para santri dan masyarakat sekitar. Dan pelatihannya bukan hanya pelatihan biasa, tetapi bersertifikat nasional. Kemudian juga pembelajaran akan dibiayai oleh pemerintah. Jadi yang ikut kursus akan diberikan biaya ongkos dan uang jajan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini cepat terrealisasi. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya ini santriwan dan santriwati baru. Insyaallah dalam beberapa hari depan kita akan mulai belajar setelah kemarin kalian sudah melakukan atau pengujian baca Al-Quran.
alhamdulillah saya dapat laporannya, dan alhamdulillah secara umum mayoritas bacaan Qur'annya cukup baik, dan mudah-mudahan ke depan menjadi lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Nanti juga insya Allah kita akan mulai bagi yang baru pembelajaran tahap dasar, yaitu kitab I'anatul Muqtadin, yang pada tahun ini alhamdulillah ada penambahan lagi. Ada sekitar berapa ya? Ada sekitar 10 mungkin, 10 yang belum dan kita anggap sebagai kekurangan. Yang pertama tentang salat jamaah, itu salat qashar, dan yang berikutnya adalah salat jamaah qashar serta niat dan syarat-syaratnya. Dan yang kemudian ada tambahannya adalah kabair karya Imam Az-Zahabi, yaitu 70 dosa besar berikut dengan balasannya. Jadi misal pertama itu adalah syirik, yaitu menyekutukan Allah. Dosanya apa atau balasannya apa? Balasannya adalah tidak ada ampunan bagi orang yang melakukan kesyirikan. Itu seperti itu. Dan 69 dosa-dosa yang lain yang harus kita selesaikan. Tujuannya untuk apa? Untuk membina para santri agar nanti ke depan agar tetap berjalan pada jalan yang sudah agama ini tetapkan, agar kita mampu mengontrol diri kita berada dalam kebaikan. Amin ya rabbal. Alhamdulillah pada malam ini kita berbahagia bagi sebagian, karena bagi sebagiannya merasa sedih karena besok tidak dapat merayakan hari raya Idul Adha di rumah masing-masing. Tapi jangan khawatir, insya Allah kami mengizinkan Bapak Ibu kamu untuk berkunjung ke sini walaupun hanya beberapa saat. Tidak mewajibkan, hanya mengizinkan. Jadi kalau tidak datang tidak apa-apa. Kita sarankannya tidak datang. Tapi kalau yang datang ya silakan. Tapi tidak semaunya karena dibatasi oleh waktu dan kesempatan. Tidak lupa menjalankan protokol kesehatan. Alhamdulillah ini kita berkumpul di sini untuk bersama-sama memuji Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La insyaallah besok kita akan melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Al-A'la Kubang. Dan ada mik yang lain guys. Tes. Insyaallah kita akan persiapkan tempat indoor dan outdoor di dalam masjid dan di luar masjid. Nanti akan kita atur di mana anak asrama, putranya di mana, putrinya di mana. Di dalam perayaan Hari Raya Idul Adha,
Kita tahu dalam hadis bahwasanya Rasulullah SAW menyampaikan bahwa hari raya Idul Adha adalah Idul Akbar, hari raya yang paling besar, lebih besar daripada hari raya Idul Fitri. Tetapi di kita di Indonesia rasanya sepertinya lebih besar hari raya Idul Fitri daripada Idul Adha. Karena ada mudik, tapi itu ada jarang yang mudik. Kamu juga ada di sini. Kita tahu bahwa hari raya Idul Adha itu erat kaitannya dengan sejarah penyembelihan Nabi Allah Ismail oleh Nabi Allah Ibrahim. Dua orang ini atau ayahnya beliau adalah Nabi Allah Ibrahim adalah sosok orang yang sangat istimewa yang perlu kita ambil. Ambil apa? Ambil apa-apa yang sudah beliau lakukan, baik pendidikan terhadap putra-putranya, baik pendidikan putranya. Bagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Dan telah ada pada kalian itu adalah sosok yang dapat diambil suri teladannya, yaitu adalah sosok Nabi Allah Ibrahim. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang besertanya Nabi Allah Ibrahim, keluarganya, yaitu istrinya, anaknya dan lainnya. Nabi Allah Ibrahim adalah seseorang yang sangat istimewa, yang dekat sekali dengan Allah. Nabi Allah Ibrahim memiliki banyak gelar, khususnya gelar yang paling tinggi adalah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu gelar Khalilullah. Gelarnya apa? Khalilullah. Khalilullah adalah kekasih Allah, orang yang paling dekat dengan Allah, kekasihnya Allah. Wattakhadha ila Ibrahim khalila. Dan kami jadikan Nabi Allah Ibrahim itu adalah kekasih Allah. Yang berikutnya, Nabi Allah Ibrahim juga memiliki gelar Rasul Ulul Azmi, yaitu Rasul yang sudah melampaui ujian-ujian yang berat dan kemudian tidak kalah dengan ujian ini. Dan hanya beberapa Nabi dan Rasul yang mendapatkannya. Dan yang salah satunya yang mendapatkannya adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan kita tahu bahwa Nabi Allah Ibrahim juga merupakan Abul Anbiya, bapak daripada para nabi. Karena lahir dari beliau itu Nabi Allah Ismail, kemudian Ishak dan yang lainnya, dan nabi-nabi yang lain lahir dari keturunan-keturunan Nabi Allah Ibrahim. Subhanallah. Ini adalah contoh yang baik yang dapat kita ambil. Selain itu, Nabi Allah Ibrahim, Allah berikan keistimewaan kepada beliau, yaitu apa? Allah jadikan namanya selalu diucapkan, selalu dipuji dan selalu didoakan oleh kita semua sampai hari ini. Kita setiap hari selalu membacanya, yaitu dalam salawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Kata Allah berfirman dalam Al-Quran, salamun ala Ibrahim, yaitu keselamatan dan kesejahteraan bagi Nabi Allah Ibrahim. Dan Allah jadikan Nabi Allah Ibrahim itu menjadi orang yang istimewa sampai hari ini kita sebutkan namanya. Subhanallah. Ini orang yang sangat luar biasa. Tapi kalau kita lihat bagaimana siapakah Nabi Allah Ibrahim? Nabi Allah Ibrahim adalah seorang anak yang lahir dari bapak
yang memiliki profesi sebagai ahli pahat patung berhala. Ya, karena pada zaman Nabi Allah Ibrahim di masyarakat ada 3 sesembahan yang biasa dilakukan. Pertama adalah kepada patung, yang kedua adalah kepada binatang, dan yang ketiga adalah kepada para raja-raja yang ada. Dan bapaknya adalah seorang tokoh pahat patung yang sangat terkenal pada saat itu, dan memiliki anak Nabi Allah Ibrahim. Tetapi Nabi Allah Ibrahim tidak hanya langsung ikut dan percaya kepada bapaknya, tetapi Nabi Allah Ibrahim berpikir bagaimana dia itu meyakini dalam dirinya apakah betul Tuhan yang seperti itu yang harus kita sembah. Bahkan dalam buku-buku atau kitab-kitab tafsir banyak diceritakan bahwa Nabi Allah Ibrahim sejak masih kecil ketika bapaknya sedang memahat patung, beliau selalu bertanya kepada bapaknya, "Bapak, ini apa? Ini Tuhanmu, Tuhan kita semua. Untuk apa dia Bapak buat? Untuk kita sembah. Lalu kalau untuk kita sembah, kenapa Bapak yang buat?" Lalu kemudian Nabi Allah Ibrahim saking usilnya waktu itu masih anak-anak, patung itu dia jatuhkan, beliau jatuhkan. Lihat, waktu itu banyak pemuka-pemuka agama yang hadir pada waktu acara. Lihat bagaimana kita meminta sesuatu kepada patung ini, kepada dewa ini, sedangkan dia berdiri saja tidak mampu. Bagaimana dia mampu mengijabah atau mengabulkan doa-doa kita, sedangkan telinganya saja tidak bisa mendengar. Begitulah kritisnya Nabi Allah Ibrahim. Sampai beliau berpikir bagaimana sebetulnya di mana Tuhan yang sesungguhnya. Disampaikan dalam Al-Quran bahwa Nabi Allah Ibrahim ketika itu, falamma jannal lailu ra'a kaukaba, ketika itu datang malam melihat bintang-bintang. Qala hadza rabbi, kata beliau, ya Allah, berarti ini adalah Tuhanku, bintang-bintang itu. Falamma afala la uhibbul afilin, ketika bintang itu sirna karena datangnya pagi, bintang itu tidak ada. Dan kata Nabi Allah Ibrahim, aku tidak suka sesuatu yang menghilang. Setelah bintang tidak ada, lalu muncul malamnya lagi adalah bulan. Ketika melihat bulan bersinar, mungkin ini yang lebih besar daripada bintang, dan ini lebih terang, mungkin ini adalah Tuhanku. Tetapi pada waktu hari, pagi hari, bulan menghilang. Lalu kemudian muncul matahari. Lalu kata Nabi Allah Ibrahim, ini mungkin Tuhanku. Tetapi matahari ketika terbenam sudah tidak terlihat lagi. Tidak mungkin Tuhan menghilang. Begitulah kritisnya Nabi Allah Ibrahim saat beliau masih sangat muda. Pelajaran bagi kita bahwa kita sebagai seseorang mukmin yang beriman tidak hanya mempercayai sesuatu, tetapi juga meyakini dengan ilmu pengetahuan dan logika kita yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena menurut filosof, orang filsafat, keyakinan tidak akan mungkin bertolak belakang dengan logika. Pasti selalu berjalan. Keyakinan pasti tidak mungkin bertolak belakang dan benturan dengan logika. Nabi Allah Ibrahim memang dikenal sangat kritis bahkan dari kecil, bahkan beliau sudah menjadi nabi pun sempat beliau berkata-kata kepada Allah. Waktu itu kata Nabi Allah Ibrahim, ya Allah, tunjukkanlah kaifa tuhil mauta. Ya Allah, bagaimana engkau menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Padahal waktu itu beliau sudah jadi nabi. Kaifa tuhil mauta. Kata Allah, qala awalam tu'min, apakah kamu belum beriman, Nabi Allah Ibrahim? Tapi jawab beliau apa? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Bukan tidak beriman, tapi untuk meyakinkan dalam diriku bahwa itu betul. Ini adalah betul, aku yang sedang aku sembah adalah Allah yang menciptakan itu. Fakhudh arba'atan minat tayri thumma
Firmannya seperti itu. Jadi ketika Nabi Allah Ibrahim meminta kepada Allah, Allah berfirman, "Awalam tu'min?" Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Qala fakhudh arba'atan minat thairi fasurhunna ilaika thumma ij'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'an thumma da'uhunna ya'tinaka sa'ya. Ketika itu Nabi Allah Ibrahim diperintahkan Allah untuk menyembelih Nabi Allah siapa? Ismail. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuk. Yaitu ketika Nabi Allah Ismail sudah mencapai usianya yang cukup. Para ulama berpendapat bahwasanya cukup di sini ada yang mengatakan bahwa usianya waktu itu beliau berusia 7 tahun. Tapi ada juga pendapat yang lain yang mengatakan bahwa usia beliau adalah 13 tahun. Lalu Nabi Allah Ibrahim bertanya kepada Nabi Allah Ismail. Qala ya bunayya inni ara fil manam. Nabi Allah Ibrahim bertanya kepada anaknya, "Hai anakku, aku bermimpi. Anni azbahuk, bahwasanya aku menyembelihmu," kata Nabi Allah Ibrahim. Lalu apa yang dijawab oleh Nabi Allah Ismail? Kata Nabi Allah, "Bagaimana pendapatmu wahai anakku?" Jawab Nabi Allah Ismail, "Ya abati if'al ma tu'mar, satajudini insyaallah minas sabirin." Lakukanlah ayahku, insyaallah aku menjadi orang-orang yang sabar. Dalam banyak riwayat para mufassir, buku-buku tafsir para mufassir menceritakan bagaimana kisah di balik penyembelihan Nabi Allah Ismail yang perlu kita ambil i'tibar. Kenapa? Karena bagaimana mungkin seorang anak yang ditunggu-tunggu puluhan tahun lamanya diminta oleh Allah untuk disembelih. Anak yang ditunggu-tunggu lama satu-satunya diminta untuk disembelih. Dalam kisah diceritakan ketika itu Nabi Allah Ibrahim datang kepada Nabi Ismail. Lalu apa jawaban Nabi Allah Ismail? Dengan kesiapannya tadi, tapi beliau meminta beberapa keinginan. Apa keinginan beliau Nabi Allah Ismail waktu itu? Yang pertama, "Wahai ayahku, jika engkau nanti akan menyembelihku," kata Nabi Allah Ismail, "aku meminta padamu untuk mengikat tangan dan kakiku." Kata Nabi Allah Ibrahim, "Kenapa?" Kata Ismail, "Aku khawatir ketika aku disembelih aku kesakitan dan aku meronta-ronta kesakitan dan rontaanku menyakiti tubuhmu." Masya Allah. Itu kata Nabi Allah Ismail. Permintaanku yang berikutnya, kata Nabi Allah Ismail, "Ketika engkau akan menyembelihku, tundukkan kepalaku ke tanah." Untuk apa? Aku khawatir jika engkau melihat wajahku saat menyembelihku, aku khawatir engkau iba dan tidak menjadi menyembelihku. Itu permintaan Nabi Allah Ismail. Lalu berikutnya kata Nabi Allah Ismail, "Ketika engkau menyembelihku, jauhkan bajumu dari badanku. Aku khawatir darahku ada menetes atau mengenai bajumu, sehingga ketika engkau pulang ayahku, engkau melihat, ibu melihat bajumu bercucuran darah, atau melihat bajumu terdapat darah di sana, dan ibu menjadi sedih karena melihat darah itu." Yang berikutnya permintaan Nabi Allah Ismail adalah untuk menajamkan pisau dan mempercepat sembelihan. Karena kata beliau, "Wahai ayahku, aku meminta untuk ditajamkan pisaumu dan untuk mempercepat penyembelihan." Kenapa? Karena aku tahu pas sembelihan itu sakit rasanya, dan aku tidak ingin merasakan sakit terlalu lama. Yang berikutnya kata Nabi Allah Ismail,
Jika nanti aku sudah disembelih dan aku sudah meninggal, aku mohon kepadamu untuk tidak mendatangkan anak-anak kecil ke rumah kita. Kenapa? Aku khawatir ibu menjadi sedih ketika melihat mereka dan teringat kepadaku. Dan yang terakhir, aku ingin menitipkan bajuku ini untuk diberikan kepada ibu nanti, agar beliau selalu dapat mendoakanku, kata Nabi Allah Ismail. Begitulah kesabaran Nabi Allah Ismail saat ayahnya ingin menyembelih beliau. Ini adalah pelajaran yang luar biasa yang dapat kita ambil. Dan masih banyak lagi hal-hal yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Allah Ibrahim. Dari banyak firman-firman Allah dalam Al-Quran, kita banyak bisa mengambil hal-hal yang penting. Terutama yang pertama, kata banyak tokoh atau para mufassir, yang dapat kita ambil adalah bagaimana beliau memilih istri yang baik dibanding istri-istri yang lain yang cantik. Kenapa? Karena Siti Hajar ini adalah seorang budak dan tidak berparas cantik. Parasnya biasa. Tetapi apa? Tetapi istrinya adalah istri yang soleh. Kenapa? Karena dari istri solehah ini akan lahir anak-anak yang soleh dan solehah. Karena ibu adalah al-madrasah al-ula, adalah madrasah yang pertama bagi anak-anaknya. Kalau anaknya baik, ibunya baik, maka anaknya juga bisa jadi baik. Tapi kalau ibunya nggak baik, ibunya jahat, maka akan lahir juga anak-anak yang jahat. Walaupun tidak menjamin demikian, tetapi ikut mempengaruhi dengan pengaruh yang sangat besar. Berikutnya adalah doa. Beliau adalah seorang nabi, tetapi beliau tidak lupa untuk selalu berdoa kepada Allah untuk diberikan keturunan-keturunan yang baik. Ketika diminta untuk, bahkan Allah pernah meminta beliau untuk menjadi seorang imam bagi seluruh manusia. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Aku akan ingin menjadikanmu seorang imam bagi manusia. Qala, kata Nabi Allah Ibrahim, wa min dzurriyyati, dan bagi keturunan-keturunanku. Itu Nabi Allah Ibrahim selalu mengajarkan atau selalu mengajak anak-anaknya untuk menjadi generasi-generasi yang baik. Bahkan ketika beliau mau wafat, hal terakhir yang diwasiatkan oleh beliau adalah bagaimana keimanan kepada Allah tidak terjaga, menjadi terjaga. Allah Ta'ala berfirman mengisahkan wasiat dari Nabi Allah Ibrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan ingatlah ketika Nabi Allah Ibrahim berwasiat kepada anak-anak dan kepada anak-anaknya bahwa Allah telah memilih agama Islam menjadi agama kita. Dan fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan pernah kamu sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan beriman. Masih banyak kisah-kisah yang lain, terutama Nabi Allah Ibrahim, bagaimana beliau memilih lingkungan yang baik, rumah yang baik, lingkungan yang baik seperti kita, berada di lingkungan pondok pesantren, berada di lingkungan yang baik. Ini adalah merupakan sudah pilihan yang sangat baik. Di pondok pesantren, para santri tinggal, tidak terlalu banyak keluar, dididik di sini, belajar di sini. Dan begitu juga Nabi Allah Ibrahim beserta keturunan-keturunannya. Bahkan yang diinginkannya adalah lingkungan yang baik itu bukan seperti yang kita pikirkan. Seperti yang digambarkan dalam Al-Quran, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram.
Kata Nabi Allah Ibrahim, "Wahai Tuhanku, aku memilih tinggal di sini beserta keturunan-keturunanku inda baitikal muharram bi ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram," yaitu di sebuah lembah yang mana lembah itu tidak ada sama sekali tumbuh-tumbuhan. Di mana itu? Di baitikal muharram, yaitu di Masjidil Haram. Beliau tidak memilih tempat dekat pasar. Beliau tidak memilih tempat dekat dengan keramaian, dekat dengan air bahkan. Tetapi dengan keinginannya yang kuat, air yang tadinya tidak ada, karena hentakan kaki Nabi Allah Ismail, keluarlah air Zam-Zam. Begitulah banyak kisah yang dapat kita ambil, dan itu mungkin hanya sekelumit saja hal yang dapat kita ambil pelajarannya untuk kita jadikan i'tibar, untuk kita jadikan hal-hal yang mampu menginspirasi kita untuk menjadi dan menjadikan generasi-generasi yang berikutnya lebih baik dari hari ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang soleh, orang-orang yang selalu menjaga keimanan kita dengan baik, selalu mampu berbakti kepada orang tua yang kita cintai, dan mudah-mudahan kita bersama dapat memperkuat keimanan kita bersama dan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.